Sesaat lagi Anda menyaksikan program Lentera Ramadan Jilid 5 yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubaraka unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Puji syukur kemanjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariah. Pada kesempatan yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema adalah optimalisasi distribusi zakat. Tema ini sebagai bagian daripada bagaimana zakat itu dapat dimanfaatkan oleh yang berhak atau yang kita sebut dengan mustahik. Sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 berkaitan dengan ini, innamas shadaqatu lil fuqara'i al-ayah dan seterusnya, bahwa asnaf atau yang mustahik di dalam Al-Quran sudah ditentukan, yaitu ada 8 asnaf. Yang menjadi masalah di sini adalah berkaitan dengan distribusi zakat itu sendiri. Karena begitu banyak yang mengajukan permohonan berkaitan dengan bagian zakat, maka pada setiap bulan suci Ramadan ada semacam tradisi bahwa semua masyarakat yang merasa dirinya miskin atau berhak, mereka mengajukan permohonan untuk mendapatkan bagian. Nah, masalahnya di sini adalah kadang-kadang pembagian itu menumpuk pada satu orang karena dia melakukan permohonan di berbagai macam tempat. Misalnya si A mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak sebagai mustahik zakat di satu masjid, bahkan mungkin dia bisa mengajukan pada 10 masjid. Kalau dia mengajukan 10 masjid, berarti dia akan mendapatkan bagian di 10 tempat. Jadi artinya, seandainya di satu tempat dia mendapatkan 200, maka bisa dapat 2 juta. Sementara yang lain tidak dapat. Nah, ini adalah arti pembagian zakat itu tidak optimal karena ada menumpuk pada satu orang atau beberapa orang, sementara yang lain tidak sama. Oleh karena itu, ada semacam usulan berkaitan dengan optimalisasi distribusi zakat ini adalah bahwa pentingnya ada semacam aplikasi untuk pendataan mustahik. Dengan pendataan ini, aplikasi ini, maka bisa diketahui bahwa si A mengajukan di satu tempat, katakanlah Masjid Al-Ikhlas, kemudian dimajukan lagi di masjid yang lain, maka ketika diinput maka namanya muncul, berarti dia sudah mendapatkan tempat lain. Nah, dengan demikian maka dia hanya mendapatkan di satu tempat, sehingga yang lain juga bisa mendapatkan sama-sama di satu tempat, jadi tidak menumpuk pada seseorang. Yang menjadi masalah lagi adalah bahwa ini belum dilakukan dan bertahun-tahun begitu. Jadi oleh karena itu, pada kesempatan ini barangkali suatu saran kepada penyelenggara, baik itu sebagai induk zakat adalah Basnas bersama dengan UPZ setiap masjid untuk mengadakan atau
membuat sebuah aplikasi yang berkaitan dengan atau kita sebut dengan e-zakat, sehingga orang mendaftar atau bermohon untuk mendapatkan hak hanya di satu tempat. Jadi bisa mendapatkan banyak, yang lain pun demikian. Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, ini adalah merupakan salah satu cara bagaimana zakat ini bisa bermanfaat. Tetapi kalau tidak, maka zakat ini tidak bisa dirasakan dan tidak mampu untuk mengangkat derajat orang yang miskin tadi, dan itu akan menjadi tradisi tahun per tahun. Bahkan menjadi tuntutan bagi mereka. Tahun ini dapat, tahun depan tidak, dia mempertanyakan, kenapa saya tak dapat? Jadi artinya adalah mereka menjadikan dirinya sebagai miskin permanen. Dan zakat tidak akan tidak menginginkan hal yang seperti itu. Bahkan zakat ini menginginkan bahwa seseorang yang sudah mendapatkan zakat mungkin tahun depan tidak lagi mendapatkan zakat, atau bisa jadi menjadi muzaki. Jadi hadirin ya rahmatullah, ini salah satu cara bagaimana kita mengoptimalkan pembagian zakat itu. Kemudian yang sangat penting lagi di sini adalah ada keseragaman bagi semua OPZ dalam hal ini, bahwa keseragaman persepsi, sehingga bahwa di satu tempat tidak menerima karena sudah ada nama di tempat lain, maka ini adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan distribusi zakat di seluruh kota Batam, bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah tugas kita bersama, dan tugas khususnya adalah tugas daripada induk zakat, yaitu Basnas. Hadirin jemaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan bahwa untuk optimalisasi distribusi zakat, maka perlu sebuah aplikasi yang untuk mendata semua mustahik, sehingga tidak double pendapatan. Atas nama seluruh Sivitas Akademika STI Ibnu Sina Batam, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Stay Ibnu Sina profesional dan religius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Lentera Ramadan Jilid 5 yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Raih kemuliaan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mantapkan ibadah di bulan suci untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, untuk mendapat pintu maghfirah yang begitu lebar. Lentera Ramadan Jilid 5 hadir setiap hari menjelang azan maghrib selama Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam.